Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumil amma ba'du. Hadirin yang pertama-tama yang saya hormati Bapak Lurah beserta staf dan jajaran, yang saya hormati Sohibul Bait Bapak Pengurus DKM Masjid Al-Hidayah, dan yang saya hormati Bapak-bapak jamaah sholat subuh di Masjid Al-Hidayah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkati kita semua. Amin. Hadirin rahimakumullah, pertama-tama puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah yang Maha Rahman, Allah yang Maha Rahim. Dialah Allah Zat yang menghidupkan kita, Dialah Allah Zat yang menciptakan kita, Dialah Allah Zat yang akan mewafatkan kita. Jadi manifestasi syukur tertinggi itu jelas terletak pada kerelaan hati yang tak terbelah bagi untuk istiqamah memperakui Allah sebagai satu-satunya zat yang layak disembah, layak ditaati hingga akhir hayat. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah engkau mati kecuali sebagai seorang muslim yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada Habibullah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, para tabi'ut tabi'in, dan akhirnya kepada kita semua yang insya Allah kepada seluruh pengikut risalah Islam yang istiqamah sampai akhirnya. Hadirin jamaah rahimakumullah, tema pada kali ini saya selaku pengganti dari Ustadz Kondang, Ustadz Jaka Samudra, karena beliau berhalangan hadir, maka diutuslah Ustadz Kandang. Jadi gak pernah kemana-mana saya, Pak. Tapi insya Allah mudah-mudahan
Pada hari ini kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan tidak kurang satu apapun. Amin ya rabbal alamin. Dan tema pada acara kali ini insyaallah saya akan menyampaikan sebuah tema mengevaluasi syukur kita. Berhubung kita sekarang berada di bulan Desember, di penghujung tahun 2022 yang insya Allah akan bertemu dengan tahun yang baru, tahun 2023 Masehi. Hadirin bapak-bapak rahimakumullah, sesungguhnya nikmat-nikmat yang Allah anugerahkan kepada umat manusia itu sangatlah melimpah ruah, tidak dapat dihitung. Wa in ta'udu ni'matallahi la tusuha. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan bisa menghitungnya. Umat manusia dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala berbagai macam kenikmatan, Pak. Kenikmatan kesehatan, kenikmatan harta, kenikmatan mata, telinga, kenikmatan lisan. Belum lagi kita diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala anak yang berbakti, istri yang salehah, teman yang setia, tetangga yang baik, dan masih banyak lagi kenikmatan-kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang dianugerahkan kepada kita. Namun demikian bapak-bapak, kebanyakan manusia itu tidak bersyukur, kata Allah. Bahkan banyak di antara kita yang tidak menyadari bahwa hal-hal tersebut adalah nikmat dan anugerah dari Allah Ta'ala. Dan banyak pula Bapak di antara kita itu yang tidak mengetahui hakikat syukur. Bagaimana cara bersyukur? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha lahu fadlin 'alan nas, walakin aktsarun nasi la yashkurun." Sesungguhnya Allah adalah zat yang memberikan anugerah pada umat manusia. Hanya saja kebanyakan umat manusia itu tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surat Al-Ghafir ayat 6. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah, syukur itu ada dua macam. Ada yang disebut dengan syukur yang wajib. Yang bagaimana yang disebut dengan syukur yang wajib? Syukur yang wajib itu tidak menggunakan nikmat Allah yang telah dianugerahkan kepada kita untuk bermaksiat kepadanya. Kita dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa nikmat, maka syukur wajib itu tidak berbuat maksiat atas nikmat Allah yang telah diberikan. Artinya kita bersyukur kepada Allah atas nikmat lisan adalah tidak mengatakan perkataan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat telinga adalah dengan tidak mendengarkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat mata adalah dengan tidak melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat harta adalah dengan tidak membelanjakan untuk perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah,
masyarakat atau warga Geraha Mas, insya Allah mudah-mudahan masjid kita ini cepat terselesaikan. Amin ya Allah ya Allah. Hadirin bapak-bapak rahimahumullah. Yang kedua, adapun syukur sunnah. Yang bagaimana syukur sunnah? Syukur sunnah itu mengucapkan dengan lisan pujian yang menunjukkan bahwa Allah lah sang pemberi nikmat, Allah lah yang menganugerahkan kepada para hamba-Nya, yakni dengan mengucapkan alhamdulillah. Wa ma bikum min ni'matin faminallah, dan nikmat apapun yang ada pada kalian itu adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Ada sebahagian daripada manusia itu orang yang sama sekali tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada juga sebagian yang lain itu bersyukur, akan tetapi tidak secara sempurna. Orang-orang yang sama sekali tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka itu takabur sehingga tidak mau menerima kebenaran yang dibawa oleh para nabi. Mereka tidak mau beriman kepada Allah, mereka tidak mau beriman kepada malaikatnya Allah, mereka tidak mau beriman kepada kitab-kitab sucinya, dan juga tidak mau kepada para utusannya dan hari akhir. Mereka meyakini kekufuran, menolak tauhid, dan mereka ini tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sama sekali. Yang selanjutnya, karena mereka itu telah meninggalkan kewajiban yang paling dasar, telah meninggalkan kewajiban yang paling utama, yaitu iman yang Allah jadikan sebagai syarat diterimanya amal kebaikan, maka mereka ini termasuk yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an mansyura. Apa artinya? Dan kami Allah menghukumi amal yang mereka anggap baik, yang mereka lakukan dalam keadaan tidak beriman, maka kami jadikan amal mereka itu seperti debu yang bertebaran, tidak berguna, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jawab rahimahullah. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi Ibrahim. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal musyrikin syakiran lin'amih. Sesungguhnya Ibrahim itu adalah seorang imam, panutan dan taat kepada Allah, serta berpaling kepada agama yang lurus, dan dia tidak pernah termasuk orang-orang musyrik. Dia adalah orang yang bersyukur atas nikmat iman. Makna dari ayat ini, kata ahli tafsir, Ibrahim itu terus bersyukur kepada Allah, nikmat yang diberikan Allah kepadanya, dan dalam bersyukur kepada Allah atas nikmat tersebut, Ibrahim itu tidak menjadikan sekutu baginya. Artinya syukur Nabi Ibrahim kepada Allah itu diwujudkan dengan beriman kepadanya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Bapak-bapak rahimahullah. Dan yang kedua, orang-orang yang bersyukur mereka itu tidak sempurna. Artinya mereka beriman kepada Allah, mereka beriman kepada Rasulnya Allah, tapi meninggalkan kewajiban, lalu melakukan perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka keadaan mereka di akhirat itu tergantung kehendak Allah Pak. Jika Allah berkehendak, mereka diampuni oleh dan langsung dimasukkan surga. Namun jika Allah berkehendak,
mereka tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dimasukkan ke dalam neraka hanya beberapa lama. Akan tetapi walau bagaimanapun seorang yang mati dalam keadaan beriman, pada akhirnya semuanya itu akan dimasukkan ke dalam surga. Jamaah rahimahullah, ketika Imam Al-Junaid pernah ditanya tentang apa itu syukur, beliau menjawab, alla yusallahi bini'ami. Syukur yang wajib itu adalah tidak bermaksiat kepada Allah atas nikmat-nikmat yang Allah anugerahkan kepada. Seseorang yang menunaikan semua kewajiban, meninggalkan seluruh perkara yang diharamkan, maka dia adalah hamba yang syakir. Kemudian jika ia tidak disibukkan dengan nikmat sehingga melalaikan syukur kepada sang pemberi nikmat, dan ia menyadari betapa agungnya nikmat Allah Subhanahu wa taala yang selalu melingkupinya, dan perasaan itu semakin kokoh dalam dirinya, serta ia memperbanyak amal-amal kebaikan lebih dari kewajibannya, maka ia disebut dengan hamba yang syakur, pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kata Allah, hamba yang syakur itu sangat sedikit. Wa qalilun min ibadiyasy syakur, dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang mencapai derajat syakur. Jawab Allah, orang-orang yang bertakwa, yang bersih dari dosa dan tidak disibukkan dengan nikmat sehingga melalaikan syukur kepada Zat pemberi nikmat, orang-orang yang sangat sedikit di antara kaum muslimin. An-nasu ka'ibili mi'atin la takadu tajidu fiha rahilatan. Umat manusia itu ibarat 100 ekor unta, hampir tidak kamu dapati di antara mereka yang layak ditunggangi dalam perjalanan jauh. Ini hadis riwayat Muslim. Artinya di dalam hadis ini terdapat sebuah isyarat bahwa kebanyakan orang itu memiliki kekurangan, sedangkan orang yang mulia, yang zuhud terhadap dunia, mengejar kebahagiaan akhirat, memenuhi syukur dengan sempurna, kata Allah jumlah mereka itu sangat sedikit. Artinya hadis ini, orang-orang pilihan tersebut ibarat satu unta yang layak dijadikan sebagai hewan tunggangan di antara sekelompok unta yang ada. Satu unta ini yang bagus dan layak dikendarai untuk perjalanan jauh di antara sekelompok unta tersebut. Bapak-bapak jamaah rahimahumullah, mudah-mudahan setelah kita mengetahui, mengevaluasi syukur kita hari demi hari, minggu demi minggu, begitu bulan-bulan demi bulan, walaupun tahun 2002 akan berganti tahun dengan 2023, mudah-mudahan kita mendapatkan, atau mudah-mudahan kita bisa meningkatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan kita niatkan semoga amal-amal yang kita lakukan menjadikan amal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimahumullah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan sebagai pengganti Ustaz Jaka. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, maslahat dunia dan akhirat, khususnya kepada diri saya pribadi, umumnya kepada bapak-bapak semua hadirin. Saya tutup, akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Pak Ustaz atas tausiahnya pada pagi hari ini.
untuk menyambut pergantian tahun baru. Marilah sama-sama kita diajak untuk selalu meningkatkan